Oke, kita akan langsung bahas hal ini bersama dengan dua orang narasumber sudah bergabung bersama kami. Ada Bang Abed Nego Tariga dan juga Dr. Erlina Burhan. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Pagi. Pagi Dina, kabar baik. Kabar baik, Alhamdulillah. Salam sehat untuk semuanya. Saya mau ke Dr. Erlina dulu. Dr. Erlina ini kan salah satu dari organisasi profesi medis yang meminta pemerintah untuk meninjau ulang pemberlakuan sekolah tatap muka. Apa yang menjadi dasar, Dr. Erlina? Ya, baik. Kita semua sudah mengetahui bahwa kasus Omikron ini semakin meningkat ya, dan juga kita mengetahui bahwa gejalanya ringan-ringan saja dan bahkan nyaris seperti flu biasa. Itu satu hal, tetapi data juga menunjukkan bahwa Omikron ini bila menyerang kelompok-kelompok tertentu, dia tidak ringan lagi. Contoh kelompok yang kita waspadai adalah para lansia, jadi para orang lanjut usia. Kemudian orang-orang dengan komorbid atau penyakit penyerta atau penyakit menahun, dan yang ketiga adalah anak-anak. Karena data menunjukkan bahwa bila Omikron mengenai ketiga kelompok ini, maka penyakitnya bisa menjadi lebih berat dibandingkan orang dewasa muda. Itu hal pertama yang mesti kita ketahui. Kemudian selain lonjakan kasus, hal juga yang mesti kita sadari adalah bahwa Omikron ini sangat-sangat mudah menular. Ya, dan karena gejalanya seperti flu biasa, bahkan barangkali orang tidak menyadari bahwa dia sudah terpapar dengan Omikron, sehingga mungkin protokol kesehatan dan lain-lain tidak terlalu optimal. Nah, kemudian juga kita menyadari bahwa vaksinasi untuk kelompok di kalangan usia 6-11 tahun itu masih baru dimulai, dan sementara itu pembelajaran tatap muka sudah untuk semua usia. Ini membuat kami dari 5 organisasi profesi menjadi khawatir atas pertimbangan tadi. Kasusnya melonjak, Omikron mudah menular, kemudian menjadi berat pada orang lansia dengan komorbid dan pada anak-anak. Apalagi kalau anak-anak ini belum divaksin. Itulah sebabnya kami dari 5 organisasi profesi ingin menyampaikan aspirasi kami, mohon kiranya pemerintah meninjau ulang kembali kebijakan PTM pada anak usia 6-11 tahun ini. Karena satu, mereka cakupan vaksinasinya masih rendah, kedua juga kelompok ini masih agak sulit untuk menerapkan protokol kesehatan. Artinya mungkin pengertian mereka masih belum baik. Begitu Mbak Gina. Iya, Dok, artinya saya membacanya kalau dari dokter dan rekan-rekan untuk usia 6-11 tahun ini udah full PJJ aja ya sekarang ya, Dok ya? Saran kami sebaiknya begitu, sementara mengingat kasus semakin melonjak ini. Tapi tentu saja keputusan-keputusan ini sangat dinamis ya, tergantung dari kondisi yang terjadi. Tapi kondisi saat ini sepertinya lebih baik bahwa untuk anak 6-11 ini jangan PTM dulu. Oke, baik. Kita tangkap poinnya Dr. Erlina. Saya mau ke Bang Abed. Bang Abed, mungkinkah akan ada peninjauan ulang terkait dengan pembelajaran tatap muka seperti yang tadi disampaikan oleh Dr. Erlina? Kalau kita lihat dalam kebijakan SKB 4 Menteri, sebenarnya kebijakan itu dinamis ya, artinya sesuai dengan level PPKM di daerah itu. Jadi kalau kita lihat juga di ketentuan di dalam SKB itu sebenarnya dinamis. Jadi kalau level 1 bagaimana, level 2 dan seterusnya. Nah kemudian juga kita tahu bahwa kondisi vaksinasi tenaga pendidik dan lain sebagainya merupakan hal-hal yang dihitung di dalam penentuan dilaksanakannya mulai dari PTM gitu ya, pelaksanaan tatap muka ini 100% sampai yang PJJ. Jadi sebenarnya diatur untuk itu. Nah, jadi mungkin kita perlu mendalami lebih jauh terkait dengan kebijakan 4 Menteri, SKB 4 Menteri ini untuk melihat sejauh mana dalam pelaksanaan PTM ini. Nah, dari sisi kesehatan tadi yang sampaikan Dr. Erlina memang patut kita perhatikan.
Tapi dari sisi pendidikan juga perlu kita mendapat perhatian yang serius, karena yang kita khawatirkan adalah kalau diteruskan di dalam sistem PJJ ini, kita punya kekhawatiran yang besar karena beberapa indikasi menunjukkan kita punya potensi kerusakan yang permanen pendidikan kita. Karena kita tahu sekarang ini situasinya itu adalah kondisi pendidikan kita itu menurun sekali, terutama di pendidikan dasar ini. Dan jangan kaget, kalau dulu kita mungkin di daerah-daerah terpencil, jauh begitu, yang kelas 1, kelas 2 SD nggak bisa baca begitu ya. Sekarang di Jawa ini banyak sekali anak-anak kita temui. Beberapa tim saya yang ke lapangan ke Jawa Tengah mengambil sampling di sekolah itu, banyak sekali kelas 1 dan kelas 2 itu nggak bisa baca gitu ya. Jadi ini satu situasi. Kemudian yang kedua, bahwa problem pendidikan kita itu tidak hanya berkaitan dengan ada alat begitu ya. Ada alat, kalau ada alatnya pasti bisa. Pemerintah juga sudah memberikan beberapa dukungan melalui kuota internet dan lain sebagainya. Tetapi itu juga tidak mengangkat gitu ya, cukup signifikan. Dan kemudian yang kedua, problem pendidikan dengan online itu adalah isu pendampingan. Sekarang ini tidak semua orang tua bisa mendampingi. Apalagi sekarang sudah makin banyak orang tua yang masuk bekerja secara offline, masuk kantor begitu ya, WFO gitu ya, sehingga makin tidak ada lagi siswa-siswa itu didampingi. Nah, jadi oleh sebab itu memang dari sisi kesehatannya kita memberikan atensi yang cukup kuat dengan melalui bagaimana kalau ada kasus dan seterusnya. Tapi dari sisi pendidikan tadi itu problem yang sangat serius yang kita hadapi saat ini ketika kita sudah menjalankan PJJ jauh begitu. Oke, nanti kita akan diskusi lebih lanjut mengenai perspektif yang disampaikan oleh pemerintah berkaitan dengan psikologis dari anak-anak, termasuk juga kualitas pendidikan. Tapi saat lagi tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Oke, saya mau langsung lanjut ke Dr. Erlina. Kok tadi kan Dr. Erlina menyampaikan mengenai perspektif kesehatannya, tapi tadi disampaikan oleh Bang Abed, Dr. Erlina ini dari perspektif kualitas pendidikan dan juga psikologis dari anak-anak yang memang selama ini melakukan pembelajaran secara daring. Nah, tanggapan Dr. Erlina seperti apa? Ya, karena saya melihat dari sisi kesehatan dan kita juga tahu bahwa kasus-kasus COVID pada anak ini juga semakin meningkat, dan tadi saya sudah sampaikan berulang kali bahwa kalau COVID ini menerpa anak-anak, maka biasanya gejalanya akan lebih berat dibandingkan dewasa muda. Ya, itu satu hal. Dan kedua, mereka juga belum divaksinasi. Ketiga, ini waktu penularan dan peningkatan kasus ini kan kita tidak akan mengharapkan akan terus-menerus. Jadi yang saya maksud adalah tadi Pak Abed juga mengatakan bahwa ini dinamis. Nah, dinamikanya sekarang ini Pak Abed bahwa peningkatan kasus itu nyata adanya, dan juga peningkatan kasus anak juga terjadi. Nah, kenapa tidak? Karena dinamika yang disebutkan tadi, pada kondisi sekarang dipending dulu nih pemberlakuan PTM untuk anak khusus untuk usia 6 sampai 11 tahun. Bukan berarti seterusnya, Pak. Dan kalau bisa nih sempurnanya sebetulnya juga kalau orang-orang tua yang punya anak-anak di rumah yang masih usia 6-11 tahun yang sekolah ini, mereka itu orang tuanya diberikan atau difasilitasi untuk mendapatkan dispensasi dari kantornya untuk work from home sementara waktu. Oke, Dr. Erlina, kalau tadi Dr. Erlina mengatakan bahwa ya kalau bisa dipending dulu lah. Nah, ini bisa dilanjutkan ketika kondisi yang seperti apa gambarannya ya? Ya, kalau kondisi kita terjadi penurunan kasus dan juga grafik kita melandai. Contohnya kira-kira 2 bulan yang lalu kan kasus di Indonesia hanya sekitar 200-an. Saya kira itu cukup kondusif kalau itu terjadi. Tapi sekarang kan sudah di atas 2.000 dan terus terjadi peningkatan bukan penurunan. Satu hal lagi, Omikron ini mudah menular. Nah, itu yang menjadi concern dari kami 5 organisasi profesi untuk meminta kepada pemerintah meninjau ulang. Dan ini juga kan kita mintanya nggak permanen, tapi disesuaikan dengan kondisi situasi lonjakan COVID. Kalau memang sudah menurun dan melandai kan bisa dibuka lagi. Memang kondisinya dinamis, itu kami yang juga mengerti. Oke, saya mau langsung meminta respon dari Bang Abed ya. Tadi apa yang disampaikan oleh Dr. Erlina, Bang Abed.
Ya, jadi kalau kita lihat tadi itu kan kebijakan itu sudah ditetapkan berdasarkan pengalaman 2 tahun ini ya. Jadi ada banyak sekali perjalanan termasuk juga sudah mempertimbangkan dinamika atau situasi yang kita hadapi waktu varian Delta tahun lalu. Nah nanti kalau memang kriterianya misalnya tadi PPKM levelnya, terus kemudian juga kriteria vaksinasi dan seterusnya juga mengalami perubahan. Bahkan ketika PPKM level 3 misalnya vaksinasinya juga masih di bawah 40%, terus kemudian juga lansia juga di bawah 10%, ini PJJ penuh akan dilaksanakan. Jadi payung kebijakan ini sudah cukup clear. Kemudian yang kedua, patut juga kita ingat bahwa sampai hari ini kasus yang ada di sekolah itu di bawah 1%. Itu berdasarkan dari yang dilakukan di 62 kabupaten kota di 21 provinsi dengan active case finding gitu yang dilakukan secara acak di sekitar 4.100-an gitu ya satuan pendidikan dengan hampir lebih 200.000 lebih sampel itu hasilnya 1.980 ya kasus positif artinya 0,94%. Nah ini memang perlu kita lihat bahwa sampai dengan sekarang itu nanti pasti akan bergerak. Kalau memang nanti kasus di luar sekolahnya itu meningkat, pasti juga akan kita tergantung nanti level PPKM itu. Nah, kemudian yang berikutnya juga, Dr. Erlina, pemerintah juga melakukan pemantauan perilaku ya melalui puskesmas terdekat. Ini lebih dari 2.300-an satuan pendidikan gitu ya. Dan ditemukan bahwa lebih dari 74% itu menerapkan protokol kesehatan dengan baik gitu ya. Dan ada sekitar 26% itu yang sedang sampai dengan yang buruk. Nah artinya memang kita melihat bagaimana komposisi tadi gitu ya. Dari kasus, kemudian juga kepatuhan terhadap protokol kesehatan, dan kemudian juga tadi kebijakan pemerintah misalnya ketika menetapkan PPKM levelnya di masing-masing daerah, itu juga mengalami akan bisa disesuaikan. Jadi kita nggak bisa juga nanti terombang-ambing gitu ya dalam tanda petik gitu di dalam melihat persoalan ini pertama itu dari persepsi dan data kasus secara umum gitu ya karena kita harus lihat juga di satuan-satuan pendidikan itu seperti apa situasinya. Nah ini memang kalau kita lihat di banyak negara juga sangat memberikan perhatian terhadap sekolah ini dalam arti untuk bisa memastikan anak-anak itu tidak termarginalisasi gitu ya dalam bidang pendidikan yang mereka sedang geluti karena persoalan-persoalan yang dihadapi tadi itu termasuk juga persoalan pendampingan. Oke, baik. Dokter Erlina ada tanggapan terkait dengan hal ini tadi poin-poin yang disampaikan oleh Bang Abed? Iya, Pak Abed kan melihatnya secara keseluruhan. Yang kami sorotkan untuk kelompok 6 sampai 11 tahun. Kalau di atas itu kita sih nggak keberatan ya. Apalagi juga kita tahu bahwa di sekolah-sekolah tersebut juga ada tindak lanjut bila ditemukan anak sekolah yang positif. Biasanya mereka akan segera dilakukan tracing, dan sementara sekolahnya ditutup. Dan kita tahu sudah lebih dari 30 sekolah di DKI kalau saya tidak salah sudah ditutup itu karena ini. Nah, saya ingin bertanya juga kepada Pak Abed nih, kira-kira dalam posisi seperti apa bahwa anak-anak 6 sampai 11 tahun ini akan kemudian dilakukan kembali pembelajaran jarak jauh begitu. Apakah menunggu ada kematian atau bagaimana? Dokter, tadi kan saya sudah sampaikan dokter, kita kalau PPKM level 1 dan 2, dan kemudian juga kriteria vaksin dan lain sebagainya, mungkin ini perlu dibaca dulu ya SKB 4 Menteri oleh asosiasi begitu profesi, supaya kita juga bisa sama-sama payung yang dipersoalkan itu supaya jelas kebijakan yang mana begitu ya. Jadi kalau kita lihat itu mulai diatur mulai dari PJJ penuh sampai dengan pembelajaran 100%. Dan kemudian harus diingat juga, kata PTM pembelajaran tatap muka ini ada kata terbatasnya. Jadi tidak juga full seluruh minggu begitu ya. Nah ini memang perlu dilihat supaya kita jangan juga nanti, maka saya katakan tadi, kita bisa kalau perlu deep dive gitu ya, ke dalam dulu untuk melihat dari sektor pendidikan kita. Tadi seperti saya katakan bahwa kasus-kasus di sekolah
itu jauh lebih cukup rendah di bawah 1%. Kemudian yang kedua, tingkat kepatuhan juga menunjukkan kecenderungan yang membaik begitu ya. Justru tantangan kita itu nanti itu justru di luar sekolah sebenarnya. Kenapa? Hampir semua monitoring kami di luar sekolah, dari perjalanan dari sekolah ke rumah, kemudian juga kegiatan-kegiatan yang lain. Jangan sampai kita juga pada situasi kalau sekolah kita persoalkan, tapi kalau ke mall kita nggak kita persoalkan gitu loh. Sementara situasinya perlu saya sampaikan bahwa kita punya potensi ada persoalan serius di pendidikan kita. Nah, kenapa anak-anak ini menjadi penting? Karena anak-anak ini yang memang periode-periode di mana kita memerlukan pendampingan secara serius. Oleh sebab itu yang pendampingan diberikan selama 2 tahun ini melalui pembelajaran jarak jauh itu dinilai tidak memadai karena tidak semua orang tua itu punya kapasitas mendampingi di dalam pembelajaran yang kita lakukan. Jadi dilihat juga gitu ya. Jadi tidak ada juga kita menggunakan istilah tunggu kematian dulu baru dibuat pembelajaran jarak jauh. Oke. Jadi saya pikir Nah kita itu perlu Bang Abed untuk yang ingin saya melihat dulu. tanyakan. Itu yang ingin saya Maksudnya? tanyakan Bang Abed. Artinya begini, kita paham ada berbagai upaya yang sudah dan juga akan dilakukan oleh pemerintah berkaitan dengan pembelajaran tatap muka ini. Tapi sekali lagi potensi penularan itu pasti ada. Tadi disampaikan oleh Dr. Erlina. Seberapa siap kemudian kita dari segi kemudian kesiapan rumah sakit dan lain sebagainya, jikalau nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan. Meskipun sekali lagi ya kita harapkan juga kondisinya aman dan juga sehat gitu ya. semuanya. Kita siap untuk itu ya, dan sudah terbukti bahwa yang ada kasusnya, kalau dia kurang dari 5% di sekolah itu kelompok belajarnya atau kelasnya yang ditutup, kalau di atas 5% ditutup sekolahnya. Jadi ini juga bagian dari bagaimana untuk memastikan kedisiplinan. Dan lebih dari 70% orang tua itu ingin tetap belajar pembelajaran tatap muka terbatas ya. Jadi ini juga penting dilihat untuk bagaimana jangan sampai kita tidak melihat data-data yang ada di dalam hal ini di sektor pendidikannya. Bagaimana persepsi orang tua, bagaimana kesiapan sekolah, bagaimana kepatuhan, bagaimana jumlah kasus di sekolah. Ini perlu juga dilihat supaya kita jangan nanti karena kasus di luar naik, semuanya harus kita batasi, sementara sektor-sektor tertentu seperti pendidikan ini sedang berupaya untuk bagaimana bisa mampu untuk bisa melaksanakan pendidikan sehingga pendidikan kita kembali mengalami peningkatan. Itu. Oke, baik. Oke, Bang Abed terima kasih atas waktunya. Dr. Erlina juga terima kasih atas waktunya sudah bergabung bersama kami. Di Apa Kabar Indonesia Pagi kali ini. Selamat beraktivitas, salam sehat selalu. Selamat pagi. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih. Ya. Pagi.